Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkira wa nafa intifa wa lifada wal istifada wa hatha la tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulillah ibtigha wajhillah bi qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala bi suril Fatiha. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah. Ala ni'mah an nakunna ummah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang menjadi pemimpin seluruh umat kelak di akhirat. Sayyidul Umam, pemimpin para umat, umat yang mendapatkan keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana apabila ente orang semua bertanya kepada para ustadz, para kiai, para habaib yang lain mungkin, apa nikmat yang paling besar, apa karunia Allah yang paling besar, apa rahmat Allah yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia, maka mungkin beliau-beliau akan menjawab iman, beliau-beliau akan menjawab Islam. Tapi kalau ente bertanya kepada Bahar bin Ali bin Smith, apa nikmat yang paling besar, apa nikmat karunia yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung adalah baginda Nabi besar Muhammad. Itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Sebab tanpa Nabi kita tidak akan bisa mengenal iman dan tidak akan bisa mengenal Islam. Dan lebih beruntungnya lagi kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan keutamaan, yang mendapatkan kemuliaan, yang dimana keutamaan dan kemuliaan itu tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, bahkan Nabi dan Rasul terdahulu. Nah, salah satu keutamaan dan kemuliaan itu adalah ilmu. Nah, makanya kenapa kita ngaji? Karena ilmu itu adalah suatu kemuliaan, keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan anak nggak terima jadwal ceramah. Jadi selama bulan Ramadan ya, kita di sini menghidupkan siangnya kita dengan baca Quran, dengan ngarang kitab, malamnya mengajar. Bulan Ramadan anak nggak terima jadwal sama sekali, makanya anak punya waktu banyak untuk ngajarin ente orang. Paham tum? Nanti habis Ramadan Syawal, nah, itu baru mulai ceramah lagi. Ramadan istirahat dulu, cukup. Ceramah terus ya. Sebab kasihan anak ceramah kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Banyak orang yang konslet otaknya kena ceramah. Kena lidah, otaknya berkonslet. Jadi ibarat kata listrik gitu, lidah ini airnya, jadi kena air, konslet otaknya semua. Ya, jadi tawakuf dulu ceramah 1 bulan, istirahat, ibadah, ya.
Ngajar ente orang ya kan. Anda lebih banyak waktu main ente orang kan. Ya akhir kita lanjutkan kitab Manhajus Sawi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, dan berkata Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Siapa Abul Aswad Ad-Du'ali? Abul Aswad ya Ulama bin Umar Ad-Du'ali Al-Kinani, wada'u ilmu nahwu wa ulul min naqdil mushaf, kana faqihan syairan farisan wali imar al-Basra ayyam Ali radhiyallahu anhu wa biha wafat. Beliau Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali ya, bernama asli Ibn Amru Ad-Du'ali Al-Kinani. Beliau seorang ahli nahwu, nuhat. Seorang ahli nahwu, seorang ahli mantik, seorang ahli Quran. Kana faqihan, beliau seorang ahli fikih, ahli syair, ahli arud. Arud itu ilmu timbangan wazan syair ya. Seorang ulama besar dan minal a'immah, salah satu daripada pembesar para ulama di zaman. Beliau berkata, ayah kardir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa syai'un a'azza minal ilm al-muluk hukamun ala nas wal ulama hukamun alal muluk. Ini nanti ente orang hafalin ini, sebab ini perkataan yang maknanya begitu luar biasa. Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu an, beliau berkata, laisa, tidak ada, syai'un, sesuatu perkara apapun, hal apapun ya. Laisa kan berarti bukan, tetapi di sini bermakna tidak. Laisa syai'un, tidak ada apapun. Laisa syai'un, tidak ada apapun. Syai' bermakna ayu syai', apapun, entahkah itu ibadah, entahkah itu amal, entahkah itu perbuatan, entahkah itu tempat untuk apa, waktu yang digunakan untuk apa. Laisa syai'un, tidak ada sesuatu apapun ya, a'azza, yang lebih utama, yang lebih mulia, yang lebih agung, minal ilm, selain daripada ilmu. Tidak ada amal yang lebih mulia, lebih agung selain daripada ilmu. Tidak ada tempat yang lebih mulia, yang lebih agung selain daripada tempat yang digunakan untuk menuntut ilmu. Ada dasarnya, ada landasan ya. Dasarnya apa? Perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau bilang, innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi ini selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni syai' di sini, sesuatu di sini bermakna waktu,
Tidak ada waktu yang lebih utama, waktu yang lebih agung selain daripada waktu yang digunakan, yang dihabiskan untuk menuntut ilmunya Allah. Tempat yang lebih utama, yang lebih baik selain yang dipakai untuk menuntut ilmunya Allah. Ini kata beliau. Tidak ada yang lebih agung, lebih mulia daripada ilmu itu, tidak ada. Ilmu itu agung. Ilmu itu mulia. Maka jangan pernah meremehkan ilmu. Karena ilmu itu mulia. Ilmu itu bahkan tidak ada perkara apapun yang lebih mulia daripada ilmu. Tidak ada perkara apapun yang lebih agung daripada ilmu. Ya. Makanya kita harus takriman wa tasyrifan wa ta'ziman wa tahiyatan lil ilm. Memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, menghormati ilmu. Makanya banyak yang bertanya begini, ya. Banyak yang bertanya begini, kenapa Habib Bahar waktu ceramah di Tangerang ada 7 tempat, yang 2 tempatnya Habib Bahar berhenti. Kenapa berhenti ceramah? Karena ada yang ribut. Itu menjadi pertanyaan besar itu. Menjadi pertanyaan besar di khalayak ramai. Kenapa ini Habib Bahar? Ngambek. Kenapa ini Habib Bahar? Arogan. Kok jamaah ribut? Kok tahu-tahu pulang? Kenapa, Beb? Itu semata-mata ana lakukan, ya. Ana udah bilang, ana malam hari ini ada 7 tempat. Biar semua kebagian, ana ceramah nggak lama. Paham? Biar ente orang juga tahu. Ada 7 tempat, ana baru pulang dari bandara langsung ceramah. Ana nggak peduli, namanya dakwah, capek, lelah, itu harus ditelen. Namanya dakwah. Mau nggak mau ya harus begitu. Kalau ada yang ngomong, ana udah kasih peringatan. Ada yang ngomong, ana pulang. Buat apa ana datang kemari? Ana ini bukan pengamen yang menjual suara demi uang. Ana bukan biduan yang untuk menjadi bahan tontonan. Ini majelis ilmu, bukan majelis dangdutan. Paham? Jangan ada yang ribut. Sekali. Ada yang ribut lagi. Jangan ribut. 3 kali ribut. Kan Anda udah bilang jangan ribut. Ente orang masih ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pergi. Loh, kenapa, Beb? Iya. Takriman wa tasyrifan wa ta'ziman wa tahiyatan lil ilm. Itu untuk memuliakan ilmu, untuk menghormati ilmu, agar orang-orang siapapun tidak ada yang meremehkan ilmu. Bahar bin Smith jangan disamain sama kayak dai-dai lain yang bodoh amat. Justru itu perhatian. Justru itu mengajarkan. Ini loh, kalau lagi majelis taklim, minta orang jangan ribut. Sampai-sampai Al-Habib Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, barang siapa yang banyak berbicara atau ribut di majelis ilmu, dikhawatirkan meninggalnya meninggalnya su'ul khotimah. Untuk jadi pelajaran bagi orang-orang, ilmu itu mahal. Kita orang ini bukan kayak ustadz-ustadz lain, kiai-kiai lain yang datang nyampein ilmu, orang mau tahu, orang mau faham, mau enggak, yang penting dapat amplop. Ya, memang kita orang kiai amplop, ustadz amplop, habib amplop. Nah, kita orang ngasih ilmu. Kenapa anak lakukan itu? Biar orang bisa menghormati ilmu, biar orang bisa menghargai ilmu. Karena tidak ada yang lebih utama dan lebih mulia selain daripada ilmu. Paham? Tapi kalau magom ente belum sampai, jangan ikuti. Kalau orang lain kan enggak, mereka bodoh amat. Jamaah yang di situ mau ribut kek, mau enggak kek, mau main HP kek, mau apa kek, mereka bodoh amat. Berarti kan enggak ada rasa perhatian terhadap umat.
yang tidak punya rasa hormat kepada ilmu, kepada mustami, pendengar yang biasa-biasa aja, bahkan main HP, ribut. Ini majelis taklim, majelis ilmu, warisannya Rasulullah. Itu mau samain sama acara-acara dangdut. Udah dibilang sama Abu Aswad Ad-Duali, laisa syai'un azza minal ilm. Tidak ada sesuatu hal yang lebih berharga, lebih mulia, lebih utama daripada ilmu. Ana melakukan itu untuk memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, agar orang-orang tidak meremehkan ilmu dan memberikan pelajaran bagi mereka bahwasanya ilmu itu mahal, ilmu itu mulia, ilmu itu agung, jangan diremehkan. Duduk di majelis ilmu ngobrol sana ngobrol sini, jangan main HP. Orang duduk di majelis ilmu mau ngapain? Nuntut dengerin kalau mau ngobrol di rumah, paham? Dan bukan hanya itu aja, bukan hanya itu. Banyak orang ngomong Habib Bahar hidupnya mewah. Banyak ngomong Habib Bahar mobilnya bagus, ini mobilnya mobil ini. Habib Bahar hidup gaya hidup apa mewah apa segala macam. Anak ceramah pakai mobil bagus, takriman wa tashrifan wa ta'ziman lil ilm, untuk menghormati dan memuliakan ilmu. Terus harus pakai odong-odong gitu. Lihat bagaimana Abuya Maliki, Said Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau punya mobil yang dimana di dunia hanya diproduksi dua, satu untuk Ratu Inggris, satu untuk beliau. Beliau sekali pakai minyak wangi, Abuya Maliki, sekali oles minyak wangi, tek, itu kalau dirupiahin mungkin sekitar 7 juta 8 juta, cuma sekali oles gini. Kalau semprot ya sekali semprot gitu. Terus ente mau bilang beliau cinta dunia? Ditanya, ya Habib, kenapa seperti ini? Takriman wa tashrifan lil ilm. Ini semata-mata untuk memuliakan ilmu, untuk mengagungkan ilmu. Oh, terus harus pakai baju compang-camping gitu. Harus pakai baju compang-camping. Ya. Udahlah. Ana ini udah merasakan dakwah. Ya, dakwah ana dari tahun 2004, 2003, 2004 itu. Ana udah dakwah dari tahun 2003, 2004. Waktu itu belum ada WhatsApp. YouTube itu nggak ada YouTuber apalagi yang kayak sekarang ini yang ngoceh sana ngoceh sini, mereka belum ada itu. Anda udah mulai dakwah, Anda udah merasakan hinaan, cacian, makian, di penjara berkali-kali. Anda udah rasakan semua itu. Anda udah rasakan semua itu. Sampai detik ini tetap anak tegak berdiri. Loh, sebab kenapa? Iya, namanya kita mewarisi keilmuan Rasulullah. Ya, mewarisi keilmuan Rasulullah. Ketika seseorang dia berdakwah mewarisi keilmuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak tanya, dulu Rasulullah dihina nggak? Dicaci nggak? Dimaki nggak? Difitnah nggak? Maka ketika seorang menerima bagian warisan Rasulullah yang merupakan ilmu, warisan Rasulullah terbesar, warisan Rasulullah paling agung, maka dia pun harus menerima resiko Rasulullah dulu. Rasulullah dulu dihina, dicaci, dimaki, itu pun merupakan bagian daripada warisan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang hina, caci, maki ana, itu udah dari zaman dulu, belum ada zaman YouTube. Itu ana udah dihina, dicaci, dimaki, diremehkan. Awal-awal ana siapa ana?
Anak awal dakwah, anak awal datang ke Jakarta dakwah, itu anak ngontrak 30.000, kontrakan kecil, kamar mandinya di luar 8.000 tiap bulan. Jadi bayar kontrakan 30.000, bayar kamar mandi 80.000, itu 40.000 satu bulan. Malam anak dakwah, anak ceramah, bukan ceramah, awal-awal tuh anak belum ceramah. Malam anak buka majelis rotib, habis baca rotib haddad, anak ngajar nasihuddiniyah. Ya, ini curut-curut belum pada ada ini. Ya, ini curut-curut, ini orang-orang yang suka ngomong di YouTube ini. Habib Bahar begini, Habib Bahar begini. Ini makhluk-makhluk gaib ini belum ada ini, syaitan iblis ini. Mau syaitan yang iblis yang cuma beraninya di dunia maya ya. Ini mereka belum ada. Anu udah dakwah duluan ini. Ya. Mungkin mereka masih ngapain wallahu a'lam, nggak tahu. Ya. Mereka belum ada. Si Habib Kribo. Ya. Siapa lagi? Pokoknya mereka dengan gerombolannya lah yang paling suka menghina, mencaci dan memaki anak, tapi tidak pernah permasalahkan. Sebab resikonya anak itu resiko kecil. Bukan itu, bahkan bukan dihina, dicaci, itu bukan risiko padahal. Risiko itu paling kecil. Yang kecilnya lagi risikonya di penjara. Yang paling besar risikonya anak mati. Nah itu semua anak terima, apalagi cuma dihina, dicaci, dimaki sama orang-orang yang cuma beraninya di sosmed, bukan di fight di dunia nyata. Paham? Itu anak mulai dakwah. Ya. Dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, sampai satu kampung itu udah, barulah dari desa ke desa, kelurahan ke kelurahan, kecamatan ke kecamatan, semua Jakarta udah, ya, daerah Jakarta udah, baru daerah Jawa Barat, Jawa Barat udah, baru daerah Banten, Banten udah, baru ke daerah-daerah lain, sampai ke Papua. Nah, ada lagi yang ngomong, mana Habib Bahar dakwah di Papua? Kalau nggak salah, anak ceramah di Papua itu tahun anak keluar penjara tahun 2010, kasus Mbah Priuk. Anak mau tanya, emang 2010 itu udah ada YouTuber itu? Hah? YouTuber yang mulutnya suka ngoceh-ngoceh itu, udah ada mereka itu? Hah? Belum, mereka masih main lato-lato. Hah? Lah terus Beb, mana buktinya? Mana buktinya? Ana harus membuktikan. Zaman itu kita orang dakwah, ya. Ana dakwah di Papua, yang ngundang ana namanya Ustadz Sofyan. Dan kami tempat persinggahannya itu di Timika, tempat Habib Saleh Al-Hamid. Yang ceramah 3 orang. Ana, Habib Hasan Al-Hasni Gorontalo, sama Habib Hussein Al-Hamid Makassar. Ini 3 orang kita yang ceramah. Dari ceramah di Timika kita ke Biak, dari ceramah dari Timika Biak, dari Biak kita ke Serui. Itu sekitar ada 10 hari lebih lah. Jadi kalau ente orang mau nanya, jangan tanya ke ana. Ente pergi sana ke Papua, tanya ke Habib Saleh, Beb, bener gak Habib Bahar pernah ceramah di sini? Pergi ke Biak, pergi ke Serui. Karena dakwah-dakwah begitu ente orang belum ada, belum ngoceh sana sini, belum, ente orang nggak tahu apa-apa. Ya, mereka ini nggak paham apa-apa. Seperti ana bilang, bodoh tapi tidak sadar kalau dirinya bodoh. Lah terus ana harus meladeni. Hah? Mereka tidak tahu bagaimana dakwah. Dibilang Habib Bahar apa namanya, menjual kehabaipannya. Yang mau jadi Habib siapa? Ana nggak pengen dilahirkan jadi Habib. Tanggung jawabnya berat. Ente tanya semua orang yang undang ana,
Tanya semua siapapun yang ngundang Bahar bin Smith, pernah nggak Bahar bin Smith bilang kalau ngundang Bahar bin Smith harus sekian puluh juta, sekian belas juta, sekian juta? Pernah nggak keluar kata-kata itu? Kalau ada yang bilang Habib Bahar bin Smith pernah masang target untuk ceramah, pasang target untuk dakwah, bawa ke sini orangnya. Anak pergi ke penjara, anak pergi ke penjara, terus anak bilang, Pak, tahan saya. Kalau memang ada Bahar bin Ali bin Smith memasang-masang target untuk dakwah. Karena bagi anak, dakwah itu bukan suatu pekerjaan. Kan udah berkali-kali anak bilang, dakwah itu bukan pekerjaan, dakwah itu kewajiban. Kalau perlu kita yang ngasih. Tai kucing, ngaku-ngaku murid tanah. Pondok pesantren, disuruh Habib Bahar pondok pesantren, buat pondok pesantren. Anak bangun ini pondok pesantren pakai darah, pakai air mata. Anak tidak pernah memerintahkan siapapun untuk keluar keliling cari bantuan buat pondok pesantren, nggak pernah. Fitnah, kebohongan harus dibalas dengan kebenaran. Kebenaran itu akan sampai. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Anak bangun ini pondok pakai darah, pakai air mata. Ada memang yang nyumbang, yang ngasih semen, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih ini. Tapi berapa sih? Ini bangunan, ente lihat bangunan pondok udah habis berapa miliar. Paling dari uang sumbangan dari orang-orang itu paling cuma berapa ratus juta. Sisanya dari mana? Ente mau tahu dari mana? Mau tahu dari mana? Dari langit. Dari pohon jadi emas. Dari uang pribadi anak. Sebenarnya nggak pantas, nggak perlu anak ceritakan ini. Tapi untuk mencerdaskan pemikiran-pemikiran orang-orang yang otaknya konslet tadi. Orangnya udah konslet, yang percaya sama mereka lebih konslet lagi. Banyak. Jadi fitnahan, cahinaan, cacian, makian. Itu ente pikir anak bakal itu makanan anak tiap hari. Itu makanan anak tiap hari. Anak udah rasakan pahitnya, manisnya dakwah itu dari zaman dulu sampai sekarang. Anak di penjara berkali-kali. Tetap anak akan tegak berdiri bertahan, tidak akan menundukkan kepala. Tetap Bahar bin Smith adalah Bahar bin Smith yang dulu, yang tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman. Anak di penjara kenapa sih? Dia kan tahu. Ada nggak itu orang? Waktu anak baru bebas 2 hari, terus anak ditahan lagi. Gara-gara ceramah anak dianggap provokasi. Nggak tahu? Yang anak-anak lama mana? Anak lama. Anak lama pasti tahu. Kan itu kan ceramah anak, kan anak bilang, pejabat, aparat, pemerintah, presiden, PSBB rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian penuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Pejabat, aparat, hotel-hotel, perusahaan-perusahaan milik asing kalian buka, tapi warung-warung kecil milik pribumi kalian tutup. Berapa banyak pengangguran-pengangguran yang tidak punya kerjaan, tapi tenaga kerja dari asing terus kalian kirim dari Cina ke daerah Morowali. Nah, gara-gara itu kan ceramah anak, sehingga anak dibawa lagi, bahkan dibawa ke Nusa Kambangan. Itu ceramah anak bela rakyat apa bukan? Apa anak bela diri anak? Siapa yang anak bela? Terus ini yang congornya suka yang sembunyi di balik-balik layar ya, yang beraninya cuma di dunia maya, bukan dunia nyata. Kita orang di dunia nyata turun terjun langsung. Nah, mereka apa? Pernah di penjara karena membela tadi, seperti anak sampaikan tadi. Anak udah rasakan itu manis, pahit, dakwah, udah semua udah anak lalui, semua udah anak lewati.
hinaan, cacian, makian. Bahkan dulu ente mau tahu awal-awal ente mau tahu lagi ngumpul habaib-habaib ini sama ana masih ingat itu. Lagi ngumpul habaib-habaib, terus mereka bilang begini, Habib Bahar, coba lihat, antum kasihan Bib, pakai motor Mio warna hijau. Ana masih ingat itu, pakai motor Mio hijau. Lihat kita orang pakai mobil. Kenapa? Karena kita orang ceramahnya lembut. Karena kita orang nggak pernah nyerang pemerintah. Karena kita orang ceramahnya lembut, sehingga kita orang punya mobil semua. Antum sih Bib terlalu keras, terlalu tegas. Mereka ngomong begitu kan. Coba lihat Bib, kita orang punya mobil karena kelembutannya kita dalam berdakwah. Karena kita nggak ini sama pemerintah. Makanya kan Anda bilang pesantren anak haram jadah terima dana dari pemerintah. Mending ente orang nggak makan. Terus ada yang bilang lagi, lah Pondok Habib kan gratis. Ya gratis, nggak bayar. Tapi buktinya ada yang bayar. Salah satu kitab ente orang di sini taklim. Iya. Terus kitabnya ente orang harus ana juga yang beli, harus ana yang biayai. Yang butuh ilmu siapa? Ente apa ana? Ente. Berarti yang beli kitab siapa? Ente orang. Said, Bilal, mereka nelpon keluarga ente. Untuk apa? Untuk minta, bukan minta, sebenarnya udah kewajiban, uang makan ente, untuk bantu makan. Walaupun nggak cukup. Ente tahu pondok-pondok pesantren lain masuk ada yang 20 juta, ada yang 30 juta, uang bulanannya ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Ente orang terserah, dari pihak keluarga setiap bulan mau ngasih berapapun terserah. Yang penting bantu buat beli beras, buat ente-ente, bukan buat tanah. Tapi difitnah lagi, difitnah. Itu udah biasa. Jadi ana sampaikan ini ke ente orang agar nanti ketika ente udah berdakwah, ente ditimpa fitnah, ditimpa hinaan, cacian, makian, ente kuat. Jangan lemah. Jangan, nggak boleh. Ente harus ente nggak boleh sama seperti Bahar. Ente harus lebih dari Bahar bin Smith. Ana nggak mau punya murid yang sama kayak ana. Ana pengen punya murid lebih dari ana, lebih segala-galanya, lebih berani, lebih lebih pintar, lebih segala-galanya, lebih menguasai kitab-kitab, lebih segala-galanya. Dakwah di daerah ente masing-masing. Sebarkan kebaikan. Sebarkan kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian umat yang menunjukkan orang kepada kebaikan. Tunjukkan orang kepada kebaikan. Habib Bahar, apa namanya itu kalau begini itu apa sih? Kalau anak sambil qasidah prajurit milah Rasulullah, nanggok. Sampai dia nanggok. Goblok. Anak tanya, ketika ana menyuruh orang-orang untuk bersedekah, itu atas perintah siapa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Perintah siapa? Hendaklah ada di antara kalian orang yang menyeru kepada kebaikan. Udahlah ilmu mereka dapat dari anak ceramah, mereka juga dapat pahala yang mengalir dari sedekah mereka. Dan uangnya buat siapa? Buat anak. Enggak ada banyak uang. Anak nggak butuh, uang anak banyak. Loh Habib kok sombong ya? Al-kibru bil mutakabbir sodako. Sombong sama orang yang sombong itu sodako. Kabiru bil mutakabbir sab'a marrah. Wakilah marratain. Sombonglah kamu kepada orang-orang yang sombong 2 kali. Ada yang mengatakan 7 kali. Jadi kalau ada orang sombong sama ente harus 7 kali lebih sombong.
tai kucing. Ya ini ya begitulah, kasihan. Ya ini orang-orang. Kadang anak kasihan melihatnya. Kasihannya anak apa? Karena hasud. Orang hasud itu ya Allah. Hasud, mereka nggak bisa tidur. Pagi mikirin Bahar, siang mikirin Bahar, sore mikirin Bahar, malam mikirin Bahar. Apapun mikirin Bahar. Orang tahu nggak orang hasud? Orang hasud itu susah. Dia susah kalau ngelihat kita senang. Dan dia senang kalau ngelihat kita susah. Itu orang hasud. Bahaya. Tapi bahayanya kembali ke dia sendiri. Contoh, Haikal hasud sama Bakar, iri sama Bakar. Iya kan? Jadi di otaknya Haikal tuh pagi Bakar. Siang Bakar. Ngelihat Bakar live, Bakar. Hasud, karena hasud. Makanya kan dinamakan, dikatakan ya ini inna awalal ma'siyah fi sama al hasad wa awalul ma'siyat fil ard wa awalul ma'siyat fil ard al hasad. Maksiat pertama kali di langit adalah hasud. Maksiat pertama kali di bumi adalah hasud. Kasihan, hidupnya nggak tenang. Habib Bahar bin Smith ngapain? Bahar bin Smith ngurusin santri, ngurusin murid selama Ramadan. Kalau nggak Ramadan ceramah, dakwah ke sana kemari. Orang mau hina mau caci, yang hina caci maki anak bukan cuma mereka. Banyak banget. Tapi hinaan, cacian, makian tidak pernah ana jadikan air untuk memadamkan semangat. Nah, itu yang ana prinsip dari dulu. Siapapun menghinamu, mencacimu, memakimu, ya, ketika engkau orang kalau berdakwah, ya, ente dakwah nggak ada hinaan, nggak ada makian, nggak ada cacian, perlu dipertanyakan dakwahmu diterima atau tidak oleh Allah. Sebab ketika Allah menerima perjuangan atau dakwah seseorang, Allah pasti akan menguji. Jangankan kita, Nabi Rasul aja diuji. Nabi Musa diuji dengan Fir'aun. Nabi Muhammad diuji dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, Bahar bin Smith diuji sama Fir'aun zaman sekarang. Jadi harus ya ente makan aja semua itu. Biarkan hidup mereka itu nggak tenang. Hidup mereka yang menghasut, orang hasut hidupnya nggak bakal tenang. Jadi paham? Ini sudah dapat jawaban ya? Sudah dapat jawaban? Ya, kenapa kok Bahar bin Smith? Ya, kenapa kok ana selesaikan ceramah ana? Kenapa ana selesaikan ceramah ana? Agar orang-orang bisa menghargai ilmu. Takriman wa tasyrifan wa ta'ziman lil ilm. Kenapa? Karena kata Abu Aswad Ad-Du'ali, laisa syai'un a'azza minal, tidak ada sesuatu apapun yang lebih utama, yang lebih mulia selain daripada ilmu. Paham? Makanya belajar. Ya. Dan ingat sekali lagi, Bahar bin Smith tidak pernah memerintahkan, menyuruh siapapun untuk pergi cari keliling dana buat anak selama di penjara atau buat pondok pesantren, nggak pernah. Terus kenapa Habib nggak laporin? Bahar bin Smith laki-laki.
Bukan tipe anak yang suka lapor, bukan. Kalau yang lain mau lapor, silahkan lapor. Mungkin pada pecinta-pecinta mau laporin, atau pengurus pondok mau laporin karena udah fitnah pondok, silahkan. Tapi kalau pribadi anak, Bahar bin Smith mau dihina, mau dicaci, mau dimaki, silahkan. Kalau perlu seluruh dunia menghina, mencaci, memaki, menfitnah anak, seluruh dunia menghina, mencaci, memaki, menfitnah, ingin melemahkan perjuangan anak, sejengkal, bukan sejengkal lagi, sejengkal itu masih lebih ini, segini nih, siapa ini namanya, sejempol pun nggak bakal Bahar bin Smith mundur. Apalagi cuma tai kucing yang cuma berani di dunia maya begitu. Kita orang nggak main dunia maya, dari zaman dulu kita main dunia dunia nyata, fakta, dakwah, sana kemari, Oh, nggak percaya Habib Papua? Emang butuh kepercayaan itu? Bodoh amat, itu percaya mau enggak? Ini mau percaya, pergi ke sana, ke Timika sana, tanya ke Habib Sholeh Al-Hamid. Kemana aja Habib Bahar waktu ceramah di Papua? Karena zaman itu belum ada congor-congor yang suka youtuber itu. Tanya Habib Sholeh Al-Hamid. Yang ngundang siapa? Ustadz Sofyan. Yang berangkat siapa? Bertiga Ana sama Habib Hasan Al-Hasni, sama Habib Hussein Al-Hamid Makassar. Habib Hasan Al-Hasni Gorontalo. Waktu itu kita ceramah di Timika, dari Timika ke Biak, dari Biak ke Serui. Makanya dari situ Ana tahu ada perempuan di Serui itu namanya Perancis. Apa itu Perancis? Peranakan Cina Serui. Jadi orang di sana itu mereka wajahnya kayak wajah orang Papua tapi putih, terus matanya coklat karena peranakan orang Cina sama orang Papua. Di sana disebutnya Perancis, peranakan Cina Serui. Paham? Ya. Ya mungkin. Jadi kasihan anak. Ya, kasihan ngelihat. Ya ini ya, tapi anak juga punya hati. Maksudnya punya hati, ya. Tempat makan mereka di situ. Orang ini nyari suhro. Tahu suhro? Ketenaran. Suhro itu apa? Ketenaran. Suhro itu ketenaran. Orang nyari tenar dengan apa? Dengan dua. Ada dengan hal yang baik, ada dengan hal yang buruk. Tapi dua-duanya ini salah. Sebab mencari suhro bukan berarti ini, yakni apa yang mau dicari, ketenaran, kepopuleran, buat apa? Ente pikir anak pengen kayak begini? Anak nggak punya privasi. Anak pergi kemanapun orang minta foto. Nggak enak. Anak pengen jadi Bahar bin Smith yang dulu. Sampai anak udah nyamar, orang-orang masih pada foto mana? Nah, karena yang dikenal Bahar bin Smith, jadi bagaimana caranya ini orang-orang yang mau cari suhro, mau cari ketenaran tadi, popularitas tadi, ya antara dua. Kalau tidak sok-sok atau pura-pura memuji-muji atau pura-pura cinta, maka dengan menghina, mencaci, memaki. Oh, banyak yang lihat YouTube-nya. Terus hina, caci, maki terus. Tempat makan dari situ. Pengen dikenal orangnya dari situ. Dari dunia maya situ. Bukan kayak kita orang yang fake berjuang. Berkali-kali keluar masuk penjara. Dari zaman dulu sampai sekarang. Bahar bin Smith, Dawir. Ente boleh tanya ke habaib. Siapa yang tukang pukulin Habib Dawir nih? Bahar bin Smith, tukang nyari, tukang pukul Habib yang suka dawir. Dawir itu bahasa kita, bahasa habaib. Dawir itu dari kata dawara yudawiru dawaron. Dawir itu artinya muter. Nah, cuma di sini dawir dibahasakan menipu.
Banyak, tidak disangkal Habib-habib yang dawir itu banyak. Jadi beli tongkat di Jatinegara, ini tongkat harganya 15.000. Sampai ada yang segitunya. Nanti datang ke Haji, Pak Haji, ini tongkat tongkatnya Sunan Ampel ini, beli 15.000. Nanti dia jual 300.000. Ana bagian yang ngajar Habib-habib yang dawir itu kan begitu. Ayo, kalau memang ada siapa yang ana tipu, datang kemari. Atau tunjukin alamatnya, ana yang datang. Siapa yang pernah ana tipu? Kebenaran akan sampai. Kebenaran akan menemukan jalannya. Mau ribuan fitnah, cacian, makian, mau orang percaya itu mau tidak, enggak ada pengaruhnya bagi anak. Paham? Bahar Dawir. Ini yang tukang hajar Habib-habib Dawir. Habib-habib Dawir ngelihat anak, baru ngelihat anak udah kabur setengah mati. Kalau ada di acara nih, ada Habib tukang Dawir yang suka datang minta-minta ke haji-haji atau nipu-nipu, oh langsung lari. Saking tahu. Karena apa? Karena mereka yang seperti itu, ya, apalagi menjual-jual nasab. Oh, kami ini habaib begini dengan ini, kamu harus kasih saya uang. Itu menyalahgunakan kehabaibannya. Ma huwa alawi lam yasluk tariqu abaih. Dia tidak mengikuti jejak bapaknya, jejak kakeknya. Ya. Menjual mentang-mentang, oh anak Habib, ini harus kasih uang ke anak. Atau ada istilah khumus, kalau di istilah mereka Habib Dawir. Tapi yang paling lucu tadi itu, sampai ada yang pura-pura jadi pendeta. Bayangin, pendeta didawirin. Karena ini Habib mukanya kayak bule, dia pura-pura jadi pendeta. Datang ke pendeta lain buat dawir, buat nipu. Dawir yakni bahasa ini nipu. Begitu. Ya, tidak bisa dinafikan. Banyak habaib-habaib yang seperti itu. Ya, yakni menjual, ini loh anak lo Habib, ini harus kasih anak uang, ini harus kasih ini. Dan itu salah. Dan itu salah. Kecuali dagang. Ada habaib datang dagang bawa minyak wangi, ya, itu nggak ada masalah. Itu bukan dawir namanya. Itu berdagang. Ya. Beb, ini apa Beb? Klarifikasi? Bukan. Yang lagi ngajar. Ngapain anak harus mengklarifikasi tai-tai kucing? Anak mau klarifikasi keledai-keledai, orang-orang bodoh. Anak nggak tanggapin. Anak lagi ngajar biar ente orang paham, biar ente orang tahu. Paham? Ya akhir. Wallahu a'lam. Siril Fatihah. Alhamdulillah. Syuf, ente lihat begitu banyak yang apa namanya, yang menghina ana, mencaci ana, memaki ana. Subhanallah. Terima kasih banyak. Hinaan ente orang, cacian, makian, fitnahan. Ente udah memberikan pahala ente buat ana. Siwak, Kasan ada? Paham belum ya? Sudah selesai ngajar, merokok sekarang. Ya, ana kan makanya ana jarang live karena ana lagi ngarang kitab. Ini lagi ngarang kitab juga. Ya ini kita sibuk ngajar, ngarang kitab ya.
bisa menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah. Habib kapan ke Cianjur? Insya Allah nanti ke Cianjur, doakan ya. Ingat itu tadi, ilmu tadi itu. Salam dari Aceh, Beb. Waalaikumsalam. Nanti insya Allah kita ketemu di Aceh ya. Habib boleh jadi santri, Habib syaratnya gimana? Santri itu ada dua. Ada santri yang hanya ngikut majelis, ya, ngikut majelis gitu aja. Ada santri yang tetap. Nah, santri yang tetap ini, itulah yang sebenarnya santri ana tahu, ana ajari mereka. Tapi ada santri yang kalong, kalau bahasa di sini tuh kalong tuh ngajar pergi ngajar, pulang pergi kayak setiap malam Selasa. Ya mungkin mereka bisa saja ngaku santri, bisa. Atau ada yang foto sama anak sekali modal 5.000 ngaku santri, ya bisa juga. Nggak ada masalah, terserah yang mau ngaku santri mau apa. Cuma kalau bagi anak yang benar-benar santri adalah mereka yang ngaji langsung bertatap muka sama anak, dan yang langsung ngaji kitab sama anak. Itu namanya santri. Habib kapan ziarah ke Keramat Empang? Insya Allah malam 21 anak ke Empang. Terawih, hataman terawih. Malam 21 Empang, malam 23 Al-Hawi, malam 25 Kuitang, malam 27 Pekojan, sama malam 29 di Habib Hud kalau nggak salah. Salam Aceh, salam. Anak dulu, anak-anak Aceh banyak murid anak di lapas dulu itu. Anak sering ngomong ke mereka, bagian apa? Bagian kopi bega, bagian kopi bega. Artinya itu bikin kopi cepat. Salam dari Gorontalo, Tiolo. Beb ke Jawa Timur, ana ceramah di Jawa Timur di Madura insya Allah. Madura sama Probolinggo nanti bulan Syawal. Sekarang ana lagi istirahat dulu, lagi istirahat. Ini jarang-jarang aja nih ana live, karena habis ngajar, habis rokok, baru nanti santai-santai lagi, baru ntar malam ngarang kitab lagi. Begitu aja. Doain biar anak sehat Habib Bana. Waalaikumsalam. Kapan ke Tasik Habib? Insyaallah. Dajjal Bahar bin Smith. Oh ya Allah, makasih banyak. Iya emang Bahar bin Smith ini Dajjal memang. Nggak apa-apa. Hina, caci, maki, anak sesuka hati ente. Ke Gorontalo kapan Habib? Insya Allah nanti ke Manado dulu. Dari Manado baru kita ke Gorontalo. Salam dari Ambon. Salam for anak-anak Ambon di sana. Ke Garut kapan Habib? Ke Garut insya Allah. Ke Garut pokoknya jadwalnya habis Syawal aja. Habis Syawal itu udah mulai lagi. Flores hadir Bib. Salam
for anak-anak Flores semua, anak-anak Flores, anak-anak Ende, anak-anak Alor. Salam dari Madura, Bangkalan. Ada undangan area Jatim nggak, Bib? Ada, insya Allah. Jatim itu Syawal. Pas ini, pas apa namanya? Pas Khol Habib Soleh Tanggul. Kalsel kapan, Beb? Insya Allah nanti ke Kalsel. Salam dari Bengkulu. Canggu, Bali. Masya Allah, salam buat anak-anak Bali. Salam dari Makassar. Sirina Pace. Bib, ngarang kitab apa? Mukhtasar Nahwu, Qawaidul Fiqih, Mustalah Hadis. Habib, ya Allah. Habib Aziz ya? Insyaallah. Udah dibikinin kopi? Hah? Habib Aziz sudah dibikin kopi? Ini anak-anak yang taklim. Oh, bagaimana ini? Oh, pada taklim. Udah kelar taklimnya. Jombang hadir, Beb. Masya Allah, Jombang. Anak pengen ke Jombang, pengen ziarah ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh. Masya Allah, kesampaian. Anak terakhir ke Jombang itu ke tempatnya Habib Bagir Al-Khirit, udah lama. Pasaran kitab apa aja, Beb? Aduh, banyak kalau anda mau sebut. Ke Tasik nggak, Beb? Insya Allah nanti ke Tasik, doain ya. Kapan ke Gubah Ampel, Beb? Insya Allah nanti. Kalau anak, pokoknya kalau anak ke Jawa Timur, anak pasti ziarah ke Ampel, terus ke ke Tanggul, ke Gresik, ke Habib Bakar Gresik. Pasti anak mampir pasti. Salam dari Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya kalau jarang live, soalnya anak sibuk ngarang kitab, sibuk ngajar, jadi kalau si Mas lagi bawa HP ini, si Mas lagi bilang, Bib mau live, ya boleh, makanya live. Bib pengen ngaji di Pelabuhan Ratu. Bib kapan ziarah ke Abu Ya Uci? Insya Allah anak ziarah ke Abu Ya Uci. Insya Allah anak ziarah ke beliau Masya Allah Abu Ya Uci. Insya Allah anak ziarah ke magamnya beliau, Insya Allah. Bib kapan dakwah di Samarinda? Samarinda itu lagi minta jadwal, anak cuma belum anak kasih karena nanti lihat. Bib coba ngomong Jawa Timur. Anak bisa ngomong Jawa Timur, cuma ngapain janganlah. Wis ojo ngomong Jawa wis. Ya wong aku mbiyen mondok nek Jawa, kok mosok iso ngomong Jawa. Habib santri bulanan bayar enggak?
Kalau santri bulanan di sini, bulanan udah Nabi bilang sekali lagi, bulanan itu buat biaya makannya, buat biaya makan, dan itu terserah, tidak pernah dikasih patokan. Kalau yang nggak mampu nggak usah, nggak apa-apa. Begitu. Makanya nanti kita penerimaan tahun baru ini. Anak kan baru keluar penjara kemarin, baru anak urus lagi santri-santri ini. Kalau memang kemarin-kemarin ada yang andaikan ada yang menyalahgunakan, nanti bakalan cari tahu siapa orangnya. Begitu. Salam dari Sampit, Beb. Waalaikumsalam. Mohon maaf, nggak bisa Anda balas semua ya. Beb, ceramah di Ciamis, insya Allah ceramah di Ciamis. Mana nih yang hina-hina ya? Aduh ayo dong, hina ana, caci ana, maki ana. Ana pengen dihina, dicaci, dimaki, ana pengen. Ayo dong. Kata Rasulullah SAW, atadaruna manil muflis. Rasulullah nanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang rugi? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang menggulung tikar. Kata Rasulullah, bukan. Orang-orang yang rugi ja'a fi yaumil qiyamah bi salatihim wa shaumihim wa hajjihim wa kada. Orang yang rugi itu, ya, orang yang bangkrut, yang rugi adalah orang-orang yang di akhirat dia datang bawa pahala ibadah, bawa pahala sholat, bawa pahala haji, bawa pahala apa? Bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala haji, bawa semua pahala dia datang. Ketika dia mau dimasukkan ke surga, tiba-tiba datang satu orang. Ya Allah, jangan masukkan dia ke surga. Dulu dia pernah menghina saya, ya Allah. Akhirnya apa? Diambil pahalanya ini orang yang dihina, dikasih kepada dia. Datang lagi, ya Allah, dulu dia pernah fitnah saya. Diambil pahalanya, dikasih. Terus datang tuh orang-orang sampai habis pahalanya yang tadi dia bawa. Udah habis pahalanya, masih datang lagi. Ya Allah, dulu dia pernah adu domba saya. Udah habis pahalanya. Akhirnya orang yang dizolimi ini, diadu domba ini, dikasih dia. Ya Allah, dulu dia pernah menfitnah saya. Udah habis kan pahalanya. Dosa orang yang difitnah dikasih ke dia. Akhirnya jadi orang yang rugi. Yang awalnya datang bawa pahala yang banyak, akhirnya semua pahalanya habis. Tertinggal dosa-dosa orang yang dia hina, yang dia caci, yang dia maki, yang dia fitnah. Makanya ana seneng kalau ente orang hina, ente orang caci, ente orang maki, ana seneng karena ana nggak banyak pahala, ana nggak punya pahala, ana banyak dosa. Jadi pahalanya ente orang ke ana, nanti di akhirat dosanya ana ke ente orang. Karena ana orang nggak banyak pahala dan orang yang banyak dosa. Jokowi dihina dulu. Oh iya, bagi orang yang menyengsarakan rakyat, ana yang hina. Kenapa? Siapapun yang berbohong kepada rakyat, mengkhianati rakyat, bakal ana hina, bakal ana caci, bakal ana maki, dan ana tanggung resikonya. Bahasa Manado dulu, Beb. Tiap hari kita di sini bahasa Manado. Beb, Pilpres dukung siapa? Pilpres ana nggak dukung siapa-siapa. Mau yang satu Fir'aun, yang satu Korun, ana nggak dukung siapa-siapa. Bagi ana yang paling mahal itu setia. Udah cukup ana dikhianati. Bahasa Madura dulu, Beb. Selangkong ki. Selangkong. Tore. Bib, kapan nikah lagi? Udahlah, ente nanya-nanya pertanyaan gak jelas. Kapan nikah lagi? Apa ini? Antum adik kelasnya Buya Yahya, Bib? Iya.
adik kelas jauh. Salam dari Surabaya, Beb. Salam gaya dari Surabaya KB. Apa ini? Tai lah lu Bahar, sok-sokan karang kitab. Tak apa-apa. Itu orang mau bilang apa? Ya Allah, nggak apa-apa, silahkan. Bahar bin Smith ini dididik, kalau dirinya dihina, dicaci, dimaki, nggak boleh. Nggak ada, terserah ente orang. Anda juga nggak kenal sama ente. Ente orang cuma berani di sini aja. Dan ente mau hina, mau caci maki, anak nggak bakal anak balas dengan hinaan atau cacian atau makian, nggak. Salam dari Bandung, Sang Jenderal. Waalaikumsalam. Salam dari Sumsel. Ini orang yang hina, jangan cuma hinanya itu aja, ganti-ganti hinanya. Masa hinanya itu doang? Ganti-gantilah, biar enak dibacanya. Beb nyarios bahasa Sunda atau nyarios seletik-letik. Oh, anak-anak pada ketawa. Beb rica-rica anjing. Ah, ini lagi fitnah. Ya itu yang fitnah itu, rica-rica anjing itu. Kemarin ada aliansi Kristen dari Manado telepon anak buat melaporkan itu. Karena itu udah apa namanya? Udah masuk ke ras. Penghinaan ras dan suku itu. Kemarin aliansi dari Manado telepon Ana bilang terserah. Kalau Ana sih, Ana nggak mau lapor. Terserah, kalau itu orang mau lapor silahkan. Karena katanya di situ, Ana nggak lihat sih, katanya di situ ditulis di Manado ada ini dan di fitnahnya Habib Bahar itu makan daging ini. Nah itu aliansinya bukan Muslim, justru yang Kristen di Manado itu yang bakal ngelaporin. Mereka minta pendapat Ana, jawaban Ana terserah ente orang. Kenapa ente orang nggak sekalian fitnah Ana makan daging babi? Fitnahnya makan daging anjing, sekaligus fitnah gitu. Bahan makan daging babi atau makan daging manusia kayak Sam Sumanto. Ayo ini mana mana yang menghina ayo dong. Mana yang menghina, mencaci, memaki? Mumpung jarang-jarang anak live ini. Karena habis ngajar, ayo hina, caci, maki cepat, mumpung ada orangnya. Beb jangan rokokan terus ya, makasih banyak nasihatnya. Insya Allah nanti anak kurangin rokoknya. Makasih banyak ya. Berapa tahun di Dalwa, Beb? 5. Beb, kapan ke Bandung? Insya Allah nanti anak ke Bandung. Ini kopi ya. Anak kan kemarin ngasih peci anak tuh waktu anak ceramah di Medan.
Anak kasih peci anak ke ada salah satu anak yang ceramahnya tuh mirip anak. Anak kasih peci anak ke dia yang putih. Nah, anak kan nggak ada peci, jadi anak pinjem pecinya Habib Ali. Beb, pinjem pecinya beb. Anak pakai beb ya, bawa aja beb buat antum. Makanya anak pakai sampai sekarang. Bahasa Banyuwangi beb, ingsun, ingsun. Anak bahasa Banyuwangi agak-agak lupa ingsun, ada ingsunnya. Ana nggak mau membahas orang-orang yang dengan ana membahas mereka, ya, dengan ana membahas mereka, tujuan maksud mereka tercapai. Ana nggak mau. Ana nggak mau. Kalau ibarat kata Imam Syafi'i begini, kata Imam Syafi'i apa ya? terlalu mewah untuk sang singa membalas gonggongan anjing. Itu yang ngomong Imam Syafi'i, bukan Bahar bin Smith yang ngomong itu. Beb ke Ponpes, beb dilelang. Oh ya, nanti anak mau lelang ini. Tenang aja, nanti anak lelang. Anak lelang nanti. Dananya buat pondok pesantren. Alhamdulillah. Ya kan? Nanti anak mau lelang. Kemarin sorban dilelang, alhamdulillah laku 10 juta. Ya kan? Alhamdulillah. Uangnya bisa buat beli semen. Tanya anak-anak nih. Beli semen pakai uang siapa? Hah? Beli pasir pakai uang siapa? Bangun pondok pakai uang siapa? Nanti anak mau lelang ini. Lelang jigong. Siwak itu sunnah Rasulullah SAW. Sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Sampai-sampai andaikan nggak ada siwak, itu disunnahkan pakai ini. Jadi awas, kalau berkaitan dengan itu, awas, hati-hati. Silahkan ente hina ana, caci ana, maki ana. Tapi kalau berkaitan dengan sunnah Rasulullah, awas. Hati-hati. Karena cuma bilang hati-hati. Ente bilang jigong, ini sunnah Rasulullah SAW. Awas, hati-hati. Ente mau hina caci maki silahkan, tapi jangan pernah bahas kalau udah masalah sunnah Rasulullah SAW. Lubis, oh, yang aku santri anak itu. Katanya pernah ngajar di sini, pernah mondok di sini. Yang katanya anak suruh dia sama Syehrel, udahlah, nggak usah ngebahas. Udah bilang nggak mau bahas. Ente orang ini kadang, ente orang suka mancing-mancing. Orang yang besuk ana di penjara lapas Cibinong itu ribuan orang, ribuan. Kalau hari Sabtu, Minggu itu ribuan. Kalau hari-hari lain ya 600, 500 sampai keluar sana. Terus mereka itu bisa foto sama ana. Mereka bisa foto sama ana. Jadi ada di sana tuh namanya foto apa ya namanya? Jadi foto gitu, truk diabadikan, dicetak, bayar 10.000, uangnya buat lapas. Dan sekian banyak orang, terus hanya gara-gara satu orang ini ente mau bilang dia murid tanah gitu. Berarti semua orang yang foto sama anak di lapas itu murid tanah. Aduh, kasihan.
siapapun di sana itu, orang yang suka hasut, ya, orang yang hasut, pagi Bahar bin Smith, otaknya Bahar, siang Bahar bin Smith, mau makan inget Bahar, udah kayak jatuh cinta dia. Mau mandi Bahar bin Smith, mau makan inget Bahar, mau ngapain pun inget Bahar. Itulah orang hasut. Tapi alhamdulillah Allah nggak tanamkan sifat-sifat seperti itu di hatinya kita orang. Allah nggak tanamkan, alhamdulillah. Sehingga anak nggak ada beban apapun. Bit iraha amenga iraha naon atuh. Iraha ya akhir. Ya akhir, syukron, makasih banyak ya. Nanti taklim lagi. InsyaAllah 3 hari lagi. Kalau enggak 2 hari lagi taklim lagi ke Sidogiri. InsyaAllah nanti anda mampir ke Sidogiri ya. Walafu minkum, mohon maaf kalau ada salah-salah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati ini gimana? Hai Pajis mana ya Pajis?